kerajaan Allah yang inklusif. Bahwa Yesus menciptakan akhirnya yang disebut dengan ruang publik yang cukup deliberatif gitu ya, melampaui batas sosial, tidak memandang batas geografi maupun status bagi setiap orang yang mau terima kabar baik dari kerajaan Allah. Seperti Yesus yang membangun kerajaan Allah di pinggiran Galilea, Yesus akhirnya menerima banyak orang. Kita tahu di sepanjang sisa pelayanan Yesus di dunia ini menerima orang Samaria, perempuan berdosa, pemungut cukai, dan juga banyak sekali. Jadi kerajaan Allah inklusif bahwa dia menolak segregasi gitu, segregasi sosial. Kemudian yang terakhir adalah mukjizat sebagai kritik atas rasionalisme. Nah, ini mukjizat yang dilakukan oleh Yesus pada zaman itu menyembuhkan penyakit yang hampir bahkan tidak tersembuhkan, yang melampaui logika medis pada zamannya. Bagaimana bisa gitu ya? Mungkin kalau di era saat ini sains gitu ya, mukjizat sering dianggap tidak relevan. Tapi pasti masih ada ya suatu suatu mukjizat yang kita bisa bisa lihat. Sebagai contoh, saya tuh masih ingat saya mengikuti SHDR ya, SHDR Seminar Hidup dalam Roh ya, tahun 2021. Di misa penutup itu kan kita menggunakan Zoom ya. Itu rasanya kalau se-Bandung waktu itu ceritanya cukup terkenal ya. Terus kemudian ada seorang pastor ya yang memberikan misa, saat itu tidak ada satupun mic yang terbuka. Tapi ketika dia memulai misa itu ya, suara itu terdengar itu. Nah, itulah yang saya juga tidak mengerti benar ya. Pada saat itu juga banyak orang yang bukannya tadi mic-nya mati ya gitu. Jadi itu adalah salah satu salah satu musisat gitu ya. Ada suatu kritik atas rasionalisme. Bahkan di zaman saat ini serba ada, penuh dengan teknologi, penuh dengan matematika yang pasti gitu ya. Sains pasti ada suatu implikasi dari kejadian yang logis, tapi selalu ada hal yang di luar kontrol dari manusia. Nah, disinilah yang kita sebut dengan mukjizat. Ini sebetulnya adalah kritik atas rasionalisme.